apa sih wonderful company? Menurut saya wonderful company adalah sebuah perusahaan yang bisa membukukan laba yang sangat besar, ya. Bukan perusahaan yang labanya kecil, bukan perusahaan yang labanya sedang atau perusahaan yang rugi, tapi wonderful company adalah perusahaan yang labanya besar, ya. Dan setiap tahun dia growing, terus dia bertumbuh. Perusahaannya labanya besar dan setiap tahun labanya terus bertumbuh semakin besar dan semakin besar, semakin besar. Demikian. Sektor yang paling saya suka hanya dua, ya, hanya dua yang saya suka. Karena kedua ini labanya besar sekali dan valuasinya juga murah. Ya. Yang pertama itu tentu perbankan. Pak Agung di bank, ya. Itu tentu kita tahu kan bank itu labanya besar-besar, ya, terus tiap tahun bertumbuh terus. Nah itu sektor dan valuasinya juga murah, ya. Jadi saya suka sektor perbankan. Jadi kalau lihat ada di websitenya bank swasta terbesar nomor 2 dan nomor 3, ada nama saya di 10 besar di sana sebagai shareholder. Ya. Kemudian sektor yang kedua yang labanya besar yaitu komoditas. Saya suka sama komoditas karena labanya juga besar dan valuasinya juga murah. Ya. Dividennya besar lagi. Jadi saya suka itu yang labanya besar, ya. Kalau lihat di salah satu perusahaan tambang batu bara misalnya, ada saya di situ sebagai pemegang saham nomor 2 terbesar di situ, ya. Kemudian ada satu lagi komoditas yang saya suka juga, saya termasuk pemegang saham nomor 7 dan BlackRock nomor 8. Jadi saya bisa lebih besar dari BlackRock nih, hanya di saham di perusahaan itu saja. Jadi dua sektor ini yang saya sukai, yaitu perbankan dan komoditas, ya. Karena kedua sektor ini selain labanya besar, valuasinya murah, juga kasih dividen juga setiap tahunnya. Yang lain-lain ada juga sektor yang bagus tapi valuasinya mahal, ya saya tidak membelinya. Begitu. Bisa juga lihat belajar dari YouTube juga bisa. Ada orang yang bicara saham kita dengar, kan itu kan bisa kita dengar dengan cuma-cuma. Ya, Oke. Ya. Biasanya orang yang jago, dia tidak buka kelas. Nah, dia dapat uang banyak dari hasil investasi dia. Nggak perlu dia repot-repot buka kelas, Pak. Iya, karena berinvestasi di Bursa Efek Indonesia itu begitu mudah, dapat uang besar begitu mudah, dan tidak perlu dia capek-capek buka kelas. Iya kan, perlu waktu. Tadi Bapak bilang, kan saya baru bilang lihat pengendalinya siapa. Iya. Juga mesti lihat bidang usahanya, Pak. Oh, iya, oke. Ketika beli perusahaan kan kita harus lihat tahu bidang usahanya. Ada apa. bidang usaha yang bagus, ada yang jelek. Terus kita juga mesti lihat tadi labanya bagaimana, kecil atau besar. Iya, iya. Terus perusahaan ini bertumbuh atau tidak. Annual report itu disajikan laporan singkat 5 tahun. Jadi kita bisa lihat pertumbuhannya selama 5 tahun. Kemudian kita lihat juga evaluasinya. Valuasi, oke. Apakah ini perusahaan yang bagus dan murah atau bagus dan mahal? Kalau bagus dan mahal, saya tidak mau beli. Kalau jelek dan murah, saya juga tidak mau beli. Ya, jadi saya hanya membeli perusahaan bagus yang murah. Ketika IHSG tinggi, ya. Jumlahnya jadi terbatas. Ketika IHSG rendah turun,
yang bagus dan murah jadi banyak. Banyak. Ya kita membeli saham itu, satu lagi lihat dividen yield. Oke, tahunannya. Setahun kira-kira berapa dibagi, kali? Biasanya 1 atau 2 kali, Iya. banyak yang 1 kali. Harga saham dibandingkan dividen yang diberikan berapa persen? persen? Biasanya Yieldnya. suka ada yang 10%. Iya. 10% itu kan lebih tinggi dari bunga deposito. Betul, bahkan ada yang di atas itu ya. Ya, 10%. Jadi kalau kita beli perusahaan yang ada dividen yieldnya lumayan, Pak. Seperti dapat uang tunggu. Betul. Kita tunggu luar biasa dikasih. dapat. Paling tinggi kira-kira 10% lah. Ya. Lalu perusahaan gas negara bagi dividen 148. Kan harga sahamnya waktu itu masih 1.300 gitu. Oke. Wow. Makanya bagi saya saham is the best choice, Pak. The best choice ya, best Pak. choice. The best choice. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan kondisi yang tidak kondusif pada saat sekarang. Betul, penuh ujian Pak menjadi value investor kan tadi katanya saham yang wonderful company gak naik. Yang naik malah saham yang tidak didukung oleh fundamental, tidak diapresiasi market gitu Pak, saham yang tadi wonderfulnya. Kalau wonderful company sih harusnya naik, cuman harusnya naik. Kalau dia tidak naik mungkin bukan wonderful company dia yang kita beli salah. Kenapa yang tidak baik malah pada naik ya? Ya udah itu kita nggak usah peduli lah, biarin dia naik apa-apa. Memang itu tidak memenuhi kriteria kita ya. Tapi dalam situasi yang tidak kondusif ini, tetap saya bisa memperoleh keuntungan. Ya. Ada satu saham yang saya beli ya. Mungkin nanti sebentar lagi nama saya muncul di website perusahaan itu. Saya pemegang saham, menjadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Di bawah saya nomor 7-nya BlackRock, ya, nomor 8-nya Lock Heng Hong. Ya. Semua yang setahu saya 10 pemegang saham terbesar di perusahaan itu semuanya company kecuali saya pribadi. Satu orang pribadi personal ya. Kira-kira bisa tebaklah sahamnya, dia biasa main di 1.100 ya. Saya beli jadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Hari ini 1.500 ya. Jadi kira-kira tebak-tebak lah ya. Tapi jangan kita sebutin ya Enggak, Pak. saya nggak sebut nanti nama dipotong sahamnya. videonya beredar nanti. Iya nanti disebut orang yang berpikir negatif itu bilang saya pom-pom. Ya, pom-pom saham di kampus katanya yang berpikir negatif ya. Karena Pak Lukas tahu sendiri, Pak Lukas dan saya pernah diundang di Universitas Indonesia, kita berdua, dan pada waktu itu ada mahasiswa tanya kepada saya. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak kenapa Bapak beli Gajah Tunggal? Pak kenapa Bapak beli Intiland? Saya jelasin. Bukan pom-pom loh, itu mahasiswa tanya, masa saya nggak jelasin, saya jelas. Tapi ada orang yang berpikir negatif, mencela saya, dia bilang, datang ke kampus pom-pom saham. Sekarang saya ingin kasih tahu, saya punya MBSS, saya pemegang saham terbesar nomor 3 di MBSS, mantan. Saya jual itu ke retail bukan? Karena MBSS diakuisisi, saya jual perusahaan itu, mengikuti Indika. Saya jual Petrosi saya. Ya, Petrosi saya. Jualnya ke retail bukan. Saya punya saham Petrosi 15%. Ya. Jualnya ke retail bukan. Saya jualnya ketika Petrosi diakuisisi dan saya ikut tender offer. Ya. Di 3118 saya jual. Kemudian saham itu naik ke 7.500 plus dividen yang diberikan 1.000 lebih lagi jadi 8.500. Saya jual 3118 terus jadi 8.000 lebih. Selisihnya 5.000. Saya punya 150 juta saham, selisihnya 750 miliar. Kalau saya nggak jual, untungnya bertambah 750 miliar. Ya.
Ada yang tanya, Bapak nggak nyesal jual saham itu? Ya saya udah dikasih keuntungan, masa harus menyesal? Ya. Kalau saya udah dikasih untung aja menyesal, terus kapan saya bersyukurnya? Kalau udah dikasih untung menyesal, maka hidup saya terus isinya penyesalan aja. Ya. Saya beli saham, sahamnya turun, saya menyesal. Saya beli saham, dikasih cuan, menyesal juga. Ya, jadi kalau kita menjadi seorang investor saham yang tidak bijak, maka hidup kita tiap hari hanya diisi dengan penyesalan. Ya. Jadi lupa tuh pertanyaannya apa, kebanyakan ngelantur. Pertanyaannya sebenarnya tips and trick sih Pak. Pertanyaannya tips and trick untuk investor retail gitu. Ya, jadi tetap di dalam situasi yang tidak kondusif, kita pun tetap bisa cuan, ya bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Semua orang di seluruh dunia mengatakan saham itu high risk high gain, ya. Tetapi sebetulnya orang yang ahli, dia bisa memilih saham-saham yang low risk high gain. Ya. Tetapi orang baru yang awam, dia bukan hanya bisa membeli saham yang high risk high gain, tapi juga high risk low gain. Ya. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Resiko itu datang dari yang tahu, dia bisa memilih, yang tidak tahu dia tidak bisa memilih. Begitu. Di Bursa Efek Indonesia sebagai investor dan setiap hari saya juga reading and thinking. Ya. Tentu sekejap udah tahu. Ya. Sekejap sudah tahu yang mana itu. Yang ini udah nggak usah dilihat lagi, hanya yang cuan-cuan gede aja yang diperhatikan, yang valuasinya murah. Pakai aplikasi apa? Saya masih manual ya. You mungkin kaget, saya itu sampai sekarang nggak bisa ngetik di komputer loh. Ya. Karena waktu saya dulu kuliah belum ada komputer, jadi saya nggak pernah ngetik di komputer sampai saat ini nggak bisa. Udah nggak bisa, nggak mau belajar lagi, celaka ya. Jadi saya sama sekali nggak pakai aplikasi. Saya betul-betul lihat dari dia punya laporan keuangan sendiri ya. Kayak aplikasi yang input data di situ salah masuk lagi, betul ya. Bisa, karena saya lihat bisa salah masuk datanya, salah ketik. Jadi saya tetap pakai laporan keuangan yang ada di website Bursa Efek Indonesia. Baik. Bisa saya lihat, kalau sangat perlu sekali saya print, saya simpan. Manual. Saya juga sama aja, swasta dan BUMN sama saja. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100, saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja.